Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Bayangkan memutuskan mengundang Anies itu mungkin 3-4 jam debatnya itu. Oke. Dan 3-4 jam berikut diskusi tentang bagaimana cara supaya panggung itu tidak diambil alih oleh Anies. Kan begitu jadinya kan. Karena mereka udah menghitung kalau Anies nggak datang, Anies dapat panggung, dianggap bahwa curang. Bekas menteri nggak diundang, bekas wali kota, bekas gubernur nggak diundang tuh. Padahal dua-duanya bersahabat dulu tuh, berarti ada dendam. Tapi kalau Anies datang, apa istilahnya tuh, mitigasinya bagaimana? Kira-kira begitu. Jadi pusing gitu. Mungkin psikolog se-Jawa Tengah tuh diajak rapat oleh panitia perkawinan. Ini apa gimana caranya? Karena headline pasti akan ke Anies, itu intinya. Anies Baswedan menghadiri pernikahan Kaisang. Tidak sepantasnya lah misalnya Anies tidak diundang, karena dia juga adalah mantan gubernur, tokoh politik yang juga terpandang, tersohor, pernah menjadi menteri era Jokowi. Jadi wajar kalau dia diundang, dan nanti kita lihat bagaimana Anies Baswedan di sana apakah akan disorakin oleh para pendukung Jokowi yang mayoritas relawan di sana ataukah bahkan jangan-jangan malah diapresiasi. Kita lihat Anies hadir dalam sesi pertama tasyakuran putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Anies hadir dalam sesi pertama tasyakuran putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. Anies tampak hadir bersama istrinya di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Ia mengenakan setelan jas warna hitam. Anies terlihat bersama istrinya menyalami dengan Jokowi dan Ibu Iriana, serta Kaisang dan Erina dan keluarga Gudono. Dia tampak berada dalam barisan depan tamu undangan lainnya. Usai bersalaman, ibu dan kakak laki-laki Erina tampak memberi tempat Anies untuk berfoto bersama. Ini mudah-mudahan jadi awal sebuah babak baru dalam hidup mereka sebagai pasangan suami istri, yang nantinya kita doakan mereka dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah, yang membanggakan, dan otomatis mereka menjadi pribadi yang punya tanggung jawab baru. Mas Kaisang punya tanggung jawab baru sebagai kepala keluarga, dan kita semua ikut mendoakan. Bayangkan memutuskan mengundang Anies itu mungkin 3-4 jam debatnya itu. Oke. Dan 3-4 jam berikut diskusi tentang bagaimana cara supaya panggung itu tidak diambil alih oleh Anies. Kan begitu jadinya kan. Karena mereka udah menghitung kalau Anies nggak datang, Anies dapat panggung, dianggap bahwa curang. Bekas menteri nggak diundang, bekas wali kota, bekas gubernur nggak diundang tuh. Padahal dua-duanya bersahabat dulu tuh, berarti ada dendam. Tapi kalau Anies datang, apa istilahnya tuh, mitigasinya bagaimana? Kira-kira begitu. Jadi pusing gitu. Mungkin psikolog se-Jawa Tengah tuh diajak rapat oleh panitia perkawinan. Ini apa gimana caranya? Karena headline pasti akan ke Anies, itu intinya. Anies Baswedan menghadiri pernikahan Kaisang. Tidak sepantasnya lah misalnya Anies tidak diundang, karena dia juga adalah mantan gubernur, tokoh politik yang juga terpandang, tersohor, pernah menjadi menteri era Jokowi. Jadi wajar kalau dia diundang, dan nanti kita lihat bagaimana Anies Baswedan di sana apakah akan disorakin oleh para pendukung Jokowi yang mayoritas relawan di sana ataukah bahkan jangan-jangan malah diapresiasi. Kita lihat Ini tapi menarik karena bagaimanapun juga ini ritual-ritual Jawa karena di perkawinan di Mangkunegaran, pakai kereta kencana dan sebagainya, kan orang ada cerita dulu kalau di dalam tradisi Mataram Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir gitu ketika keadaan Sebo atau Soan Ki Ageng Mangir, kan itu apa yang terjadi dengan Panembahan Senopati, orang pasti akan mengkaitkan dengan soal itu juga kalau dalam khasanah politik Jawa gitu Ini mudah-mudahan jadi awal
sebuah babak baru dalam hidup mereka sebagai pasangan suami istri yang nantinya kita doakan mereka dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah, yang membanggakan, dan otomatis mereka menjadi pribadi yang punya tanggung jawab baru. Mas Kaisang punya tanggung jawab baru sebagai kepala keluarga, dan kita semua ikut mendoakan. Ini tapi menarik karena bagaimanapun juga ini ritual-ritual Jawa ya, karena di perkawinan di Mangkunegaran, pakai kereta kencana dan sebagainya, kan orang ada cerita dulu kalau di dalam tradisi Mataram ya, Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir gitu ya. Ya, ketika kadang sebo atau sowan Ki Ageng Mangir, kan itu apa yang terjadi dengan Panembahan Senopati, orang pasti akan mengkaitkan dengan soal itu juga kalau dalam khasanah politik Jawa gitu ya. Anies Baswedan menghadiri ya pernikahan Kaisang. Tidak sepantasnya lah misalnya Anies tidak diundang, karena dia juga adalah ya mantan gubernur ya, tokoh politik yang juga terpandang, tersohor, pernah menjadi menteri era Jokowi ya. Jadi wajar kalau dia diundang, dan nanti kita lihat ya bagaimana Anies Baswedan di sana ya, apakah akan disorakin oleh para pendukung Jokowi yang mayoritas relawan di sana ataukah bahkan jangan-jangan malah diapresiasi. Kita lihat ya. Bayangkan memutuskan mengundang Anies itu mungkin 3-4 jam debatnya itu. Oke. Dan 3-4 jam berikut diskusi tentang bagaimana cara supaya panggung itu tidak diambil alih oleh Anies. Kan begitu jadinya kan. Karena mereka udah menghitung kalau Anies nggak datang, Anies dapat panggung, ya, curang, bekas menteri nggak diundang, bekas wali kota, bekas gubernur nggak diundang tuh. Padahal dua-duanya bersahabat dulu tuh, berarti ada dendam. Tapi kalau Anies datang, apa istilahnya tuh, mitigasinya bagaimana? Kira-kira gitu. Jadi pusing gitu lah. Mungkin psikolog se-Jawa Tengah tuh diajak rapat oleh panitia perkawinan. Ini apa gimana caranya? Karena headline pasti akan ke Anies, itu intinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Anies hadir dalam sesi pertama tasyakuran putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. Anies tampak hadir bersama istrinya di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Dia mengenakan setelan jas warna hitam. Anies terlihat bersama istrinya menyalami dengan Jokowi dan Ibu Iriana, serta Kaisang dan Erina dan keluarga Gudono. Dia tampak berada dalam barisan depan tamu undangan lainnya. Usai bersalaman, ibu dan kakak laki-laki Erina tampak memberi tempat Anies untuk berfoto bersama.